hidup selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Dari perilaku makhluk kecil hingga kisah perjalanan manusia, setiap langkah menyimpan inspirasi. Mari kita telusuri bersama dan temukan makna di balik cara hidup yang sederhana. Mari bersama belajar, merenung, dan menemukan makna hidup lewat kisah-kisah nyata di sekitar kita. Bayangkan kamu adalah seorang pemain sepak bola terbaik di dunia. Hampir setiap orang di bumi mengenal namamu. Wajahmu terpampang di billboard. Jersey dengan namamu terjual jutaan. Dan bahkan anak-anak kecil di berbagai negara menirukan gayamu bermain bola di lapangan. Itulah Lionel Messi. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari banyak bintang besar lainnya. Sikap rendah hati. Messi tidak suka pamer. Ia tidak sering bicara besar di media. Bahkan jarang sekali mengomentari dirinya dengan kata-kata berlebihan. Saat banyak pemain lain mungkin merayakan kemenangan dengan gaya yang heboh, Messi lebih memilih tersenyum kecil, menundukkan kepala, lalu kembali ke tengah lapangan untuk melanjutkan permainan. Ada satu kisah menarik. Pada tahun-tahun awal, Messi di Barcelona, banyak pemain baru yang terkejut dengan sikapnya. Mereka menduga, seorang pemain yang sudah jadi bintang sejak remaja, pasti akan penuh kesombongan. Tapi kenyataannya, Messi justru jadi orang yang paling sederhana di ruang ganti. Ia lebih suka duduk diam, mendengarkan musik, atau bercanda kecil dengan teman dekatnya. Tidak ada sikap meremehkan orang lain. Tidak ada rasa ingin terlihat lebih penting. Inilah pelajaran besar bagi kita. Rendah hati tidak membuat kita kecil, justru membuat orang lain semakin menghargai kita. Coba bayangkan kalau Messi selalu menyombongkan dirinya. Saya pemain terbaik di dunia. Tidak ada yang bisa menandingi saya. Mungkin orang-orang justru akan menjauh. Bahkan timnya bisa merasa tidak nyaman. Tapi karena Messi selalu rendah hati, ia malah dicintai jutaan penggemar, dihormati lawan, dan disayangi rekan satu tim. Pesan yang bisa kita ambil, rendah hati bukan berarti kita tidak boleh bangga dengan diri sendiri. Tapi rendah hati berarti kita menyadari bahwa sehebat apapun kita, masih banyak hal yang bisa dipelajari. Rendah hati juga membuat kita tidak cepat puas. Messi tahu dirinya hebat, tapi ia tidak pernah berhenti berlatih, karena ia sadar selalu ada ruang untuk berkembang. Dan inilah yang membuat Lionel Messi istimewa. Dia tidak hanya jadi legenda sepak bola karena keterampilan kakinya, tapi juga karena sikap hatinya. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Messi, mulailah dari hal sederhana. Jangan cepat sombong ketika berhasil. Hargai orang lain, sekecil apapun perannya dalam hidup kita. Biarkan hasil kerja keras kita yang berbicara, bukan kata-kata kita. Karena pada akhirnya, orang akan lebih mengingat sikap rendah hati dibanding hanya sekadar prestasi. Bayangkan kamu berada di lapangan sepak bola, dikelilingi pemain-pemain yang tinggi besar, kuat, dan cepat. Mereka terlihat seperti raksasa, sementara tubuhmu jauh lebih kecil. Itulah yang dialami Lionel Messi sejak kecil. Banyak orang meragukannya. Ada yang bilang, Messi terlalu kecil untuk jadi pemain bola profesional. Ada pula yang menilai dia tidak akan mampu bertahan di tengah pemain-pemain Eropa yang fisiknya lebih kuat. Tapi Messi tidak memilih untuk berhenti. Ia tidak membiarkan kekurangannya menjadi alasan untuk menyerah. Sebaliknya, ia memilih fokus pada kelebihannya. Kekurangan fisiknya membuat Messi harus menemukan cara lain untuk tetap unggul. Ia berlatih keras menguasai bola, mengasah keseimbangan, mempercepat langkah kakinya, dan belajar dribbling dengan sangat detail. Hasilnya, saat pemain lain mengandalkan tubuh besar untuk merebut bola, Messi bisa melewati mereka hanya dengan satu sentuhan kecil, dengan kecepatan yang sulit diikuti. Ada satu momen yang sangat terkenal. Di laga-laga penting, Messi sering terlihat dikelilingi 3-4 pemain lawan. Logikanya, mustahil ia bisa lolos. Tapi dengan ketenangan dan teknik dribbling yang jadi kelebihannya, ia justru bisa melewati semua pemain itu dan mencetak gol indah. Inilah bukti nyata bahwa ketika kita fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang kurang, kita bisa menemukan jalan untuk menang. Coba renungkan sejenak. Dalam hidup, seringkali kita sibuk mengeluh tentang kelemahan kita. Aku tidak sepintar orang lain. Aku tidak sekaya mereka. Aku tidak punya kesempatan sebesar dia. Tapi, kalau kita terus-terusan melihat kelemahan, kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat potensi dalam diri kita sendiri.
Messi mengajarkan hal sebaliknya. Jangan terlalu lama mengeluh. Lebih baik gali kelebihan yang kita punya. Mungkin kamu tidak tinggi, tapi kamu punya kreativitas. Mungkin kamu bukan yang paling pintar di kelas, tapi kamu punya ketekunan. Mungkin kamu tidak punya modal besar, tapi kamu punya ide yang bisa dikembangkan. Kelebihan itu seperti senjata rahasia yang sering kita abaikan. Jika kita fokus mengasahnya, hasilnya bisa lebih besar dari yang kita bayangkan. Messi adalah contoh nyata. Tubuhnya kecil, tapi dari situlah lahir kemampuan luar biasa yang membuatnya jadi legenda. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Lionel Messi, jangan sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Sebaliknya, tanyakan pada diri kita, apa yang sebenarnya menjadi kelebihanku, dan bagaimana aku bisa mengembangkannya? Karena kemenangan terbesar dalam hidup bukan datang dari menjadi orang lain, tapi dari menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Coba bayangkan seorang anak kecil di Rosario, Argentina. Setiap hari, anak itu membawa bola ke lapangan sederhana dekat rumahnya. Kadang tanahnya berdebu, kadang becek karena hujan. Tapi tetap saja ia bermain. Anak itu adalah Lionel Messi. Sejak kecil, Messi punya kebiasaan yang sama. Latihan, latihan, dan latihan. Tidak peduli apakah ia sedang sakit, lelah, atau bahkan ketika orang lain bilang, cukup istirahat saja. Messi selalu ingin kembali menyentuh bola. Rahasia besarnya sederhana, konsistensi. Messi tidak tiba-tiba menjadi pemain hebat hanya karena bakat. Memang, ia punya talenta, tapi tanpa latihan yang konsisten, bakat itu tidak akan pernah bersinar. Ia membiasakan diri untuk mengulang-ulang gerakan yang sama ribuan kali dribbling, passing, menendang ke gawang, sampai tubuhnya seakan otomatis bergerak tanpa harus berpikir. Bayangkan, seperti belajar menulis. Di awal, tangan kita kaku, tapi semakin sering menulis, huruf kita jadi rapi. Begitu juga dengan Messi. Karena latihan yang terus-menerus, gerakannya di lapangan terasa alami, cepat, dan penuh kontrol. Ada satu kisah menarik. Ketika sudah menjadi bintang dunia pun, Messi tetap datang lebih awal untuk latihan bersama tim. Ia bahkan sering berlatih lebih lama daripada pemain muda yang baru bergabung. Rekan-rekannya sering mengatakan, Messi sudah memenangkan segalanya, tapi semangat latihannya seperti anak yang baru belajar sepak bola. Itulah kuncinya. Dia tidak pernah merasa cukup. Messi tahu bahwa untuk menjaga kualitas, satu-satunya jalan adalah latihan konsisten. Pelajaran ini sangat relevan dengan hidup kita. Seringkali kita ingin hasil cepat. Kita ingin pintar tanpa belajar lama. Kita ingin sukses tanpa kerja keras. Kita ingin sehat tanpa olahraga rutin. Tapi kenyataannya, kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih kuat daripada usaha besar yang hanya sekali-sekali. Kalau Messi bisa latihan setiap hari tanpa bosan, maka kita pun bisa meniru sikap itu di bidang apa saja. Kalau kita pelajar, konsistensi belajar sedikit demi sedikit. Setiap hari lebih baik daripada belajar mendadak semalam suntuk. Kalau kita bekerja, membiasakan diri untuk selalu memberi yang terbaik setiap hari, akan membentuk reputasi yang kuat. Kalau kita punya mimpi besar, jangan hanya menunggu keberuntungan, tapi bangunlah kebiasaan kecil yang mengantarkan ke sana. Messi adalah contoh nyata bahwa kedisiplinan kecil yang diulang setiap hari bisa melahirkan keajaiban. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Messi, jangan malas melatih diri. Karena hasil besar lahir bukan dari sekali usaha, melainkan dari ribuan langkah kecil yang dijalani dengan konsisten. Kalau kita melihat Lionel Messi hari ini seorang legenda sepak bola, pemenang Piala Dunia, dan idola jutaan orang, mungkin kita berpikir bahwa hidupnya selalu mudah. Tapi, kenyataannya tidak begitu. Di balik semua keberhasilannya, ada satu hal yang selalu menjadi penopang Messi sejak kecil. Keluarga. Mari kita kembali ke Rosario, kota tempat Messi lahir dan tumbuh. Keluarganya bukan keluarga kaya. Ayahnya bekerja di pabrik baja, sementara ibunya bekerja di toko kecil. Kehidupan mereka sederhana. Bahkan ketika Messi kecil, didiagnosis mengalami masalah hormon pertumbuhan. Keluarganya hampir tidak mampu membayar biaya pengobatan yang mahal. Namun, disinilah kekuatan keluarga terlihat. Orang tuanya tidak menyerah. Mereka berjuang mencari cara agar Messi tetap bisa mengejar mimpinya bermain bola. Kakak-kakaknya mendukungnya, bahkan rela mengorbankan banyak hal
demi adik kecil mereka. Bahkan ketika Messi harus pindah ke Barcelona di usia remaja, keluarganya ikut menemaninya. Bayangkan, anak seusia itu pindah ke negara lain dengan bahasa berbeda, budaya berbeda, dan harus meninggalkan teman masa kecilnya. Tanpa keluarga, mungkin Messi tidak akan sekuat itu bertahan. Dan ketika Messi sudah menjadi bintang dunia, keluarga tetap menjadi pusat hidupnya. Ia menikahi Antonella, teman masa kecilnya, dan membangun rumah tangga yang sederhana. Walaupun ia punya segalanya, Messi sering terlihat menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, bermain di halaman rumah, atau sekadar duduk santai bersama istri. Inilah pelajaran yang sangat berharga. Sehebat apapun kita, keluarga adalah tempat kita kembali. Mari kita kembali ke kisah kecil Lionel Messi di Rosario, Argentina. Saat usianya baru 10 tahun, dokter memberi kabar buruk. Tubuhnya tidak tumbuh normal. Messi didiagnosis mengalami kelainan hormon pertumbuhan. Itu sebabnya tubuhnya lebih kecil dibanding anak-anak seusianya. Bayangkan, perasaan seorang anak kecil yang punya mimpi besar menjadi pemain sepak bola, tapi tubuhnya tidak mendukung. Banyak orang mulai ragu. Beberapa pelatih berkata, anak ini berbakat, tapi tubuhnya terlalu kecil, tidak mungkin bisa bersaing dengan pemain lain. Biaya pengobatan Messi saat itu sangat mahal. Keluarganya yang sederhana hampir tidak sanggup membayarnya. Di titik inilah, banyak anak mungkin akan menyerah, menerima kenyataan, dan berhenti mengejar mimpi. Tapi Messi memilih jalan lain, pantang menyerah. Ayahnya terus berusaha mencari cara, dan akhirnya sebuah kesempatan datang dari Barcelona. Klub itu menawarkan untuk menanggung biaya pengobatan, sekaligus memberi Messi tempat untuk berkembang. Keputusan besar pun diambil. Messi harus meninggalkan kampung halamannya di Argentina, pergi ke Spanyol, di usia yang masih sangat muda. Bayangkan, di umur 13 tahun, ia sudah harus jauh dari teman-temannya, jauh dari neneknya yang sangat ia sayangi, dan harus beradaptasi dengan bahasa serta budaya baru. Berat sekali. Banyak anak mungkin akan menyerah, tapi Messi bertahan. Bukan berarti hidupnya langsung mudah setelah itu. Ia masih sering diremehkan karena tubuh kecilnya, masih harus membuktikan diri lewat kerja keras, dan masih sering menghadapi kritik. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang darinya, semangat untuk terus melangkah, meski ada rintangan. Lihatlah perjalanan kariernya. Messi pernah kalah di final Copa M Liga sampai 3 kali. Ia pernah di Cup tidak bisa membawa Argentina juara. Banyak yang menekan, banyak yang mengkritik. Bahkan ada momen ketika ia hampir menyerah bermain untuk tim nasional. Tapi apa yang terjadi? Ia kembali bangkit, mencoba lagi, dan akhirnya berhasil membawa Argentina juara Copa M Liga 2021 dan Piala Dunia 2022. Inilah pelajaran besar untuk kita semua. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Rintangan bukan alasan untuk berhenti. Justru dari sana lahir kekuatan yang lebih besar. Coba kita bayangkan hidup kita sendiri. Berapa kali kita gagal, lalu ingin berhenti. Berapa kali kita merasa tidak mampu karena keterbatasan. Berapa kali kita hampir menyerah karena dunia terasa tidak adil. Messi mengajarkan bahwa jalan menuju mimpi memang tidak selalu mulus. Akan ada rintangan, akan ada orang yang meremehkan. Bahkan ada situasi yang membuat kita ingin menyerah. Tapi kalau kita terus bertahan, terus mencoba, dan tidak berhenti di tengah jalan, hasil besar pasti akan datang. Messi kecil dengan tubuh mungilnya bisa menjadi legenda dunia. Itu bukan karena jalan hidupnya mudah, tapi karena ia tidak pernah menyerah di tengah kesulitan. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Messi, ingatlah ini. Jangan biarkan keterbatasan menghalangi langkah. Jangan biarkan kegagalan menghentikan mimpi. Jangan menyerah hanya karena jalan terasa berat. Karena seringkali kemenangan terbesar datang setelah kita melewati ujian terberat. Kalau kita bicara tentang pemain sepak bola dunia, banyak dari mereka yang dikenal bukan hanya karena permainannya, tapi juga karena kata-kata dan sikap mereka di luar lapangan. Ada yang suka membuat pernyataan keras di media, ada yang sering terlibat kontroversi, bahkan ada yang lebih dikenal karena gaya hidup glamor daripada permainannya. Tapi Lionel Messi berbeda. Messi adalah sosok yang jarang bersuara keras, tapi prestasinya menggema ke seluruh dunia. Sejak muda, ia dikenal pendiam,
Di ruang ganti, Messi bukanlah orang yang suka bicara panjang. Ia tidak sering memberikan pidato motivasi yang lantang. Tidak suka menjadi pusat perhatian di luar lapangan. Justru ia lebih banyak diam, tersenyum kecil, dan fokus pada permainannya. Namun ketika bola ada di kakinya, dunia langsung terdiam. Ribuan penonton di stadion, jutaan orang di layar televisi, semua tahu bahwa dalam sekejap, Messi bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Di saat banyak orang berbicara, Messi memilih bertindak. Ada momen menarik ketika Barcelona masih diperkuat Messi. Saat tim sedang kesulitan, beberapa pemain mencoba membangkitkan semangat dengan teriakan-teriakan. Messi hanya diam, tapi kemudian begitu pertandingan dimulai, ia menggiring bola melewati beberapa pemain lawan, mencetak gol, dan membuat stadion bergemuruh. Itu lebih dari sekadar kata-kata. Itu adalah bukti nyata. Pelajaran besar yang bisa kita ambil adalah, kadang kita tidak perlu banyak bicara untuk membuktikan diri. Yang lebih penting adalah tindakan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang merasa perlu selalu terlihat, selalu terdengar, dan selalu dianggap paling menonjol. Kita sering tergoda untuk menunjukkan keberhasilan dengan kata-kata, entah di media sosial atau di depan orang lain. Tapi Messi mengajarkan bahwa prestasi sejati tidak perlu banyak diumumkan. Orang lain akan melihat dan mengakuinya sendiri. Coba kita renungkan, apakah lebih baik banyak bicara tentang mimpi kita, atau diam dan bekerja keras sampai mimpi itu tercapai? Apakah lebih baik mengumumkan setiap usaha kita, atau fokus hingga hasilnya berbicara sendiri? Messi membuktikan bahwa diam bukan berarti lemah. Justru dengan diam, ia menyimpan energinya untuk hal yang lebih penting, permainan di lapangan. Dan dari sana, lahirlah prestasi yang membuatnya diakui dunia sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Hingga kini, meski sudah meraih segalanya Ballon d'Or, berkali-kali Liga Champions, Copa America, hingga Piala Dunia, Messi tetap tidak banyak bicara soal dirinya. Ia membiarkan sejarah yang menuliskan namanya. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Messi, belajarlah untuk tidak terlalu sibuk membuktikan diri lewat kata-kata. Biarkan hasil kerja keras kita yang menjadi bukti. Karena pada akhirnya, orang tidak akan mengingat seberapa lantang kita berbicara, tapi seberapa besar pencapaian nyata yang kita tinggalkan. Rendah suara, tapi tinggi prestasi. Itulah Messi. Pernahkah kamu melihat Lionel Messi bermain bola? Perhatikan wajahnya ketika sedang menggiring bola, ketika berlari melewati pemain lawan, atau ketika mencetak gol. Ada sesuatu yang sederhana, tapi sangat jelas terlihat, senyum tulus. Itulah tanda bahwa Messi benar-benar mencintai sepak bola. Bayangkan perjalanan panjangnya. Sejak kecil, Messi sudah hidup bersama bola. Lapangan sederhana di Rosario menjadi tempat ia menghabiskan masa kecilnya. Bahkan ketika ia menghadapi tantangan besar masalah kesehatan, harus pindah ke negara lain, hingga tekanan sebagai pemain dunia satu. Hal yang tidak pernah hilang adalah rasa cintanya pada permainan. Cinta itulah yang membuat Messi terus bersemangat. Meskipun ia sudah memenangkan hampir semua gelar bergengsi, banyak pemain yang setelah sukses besar mulai kehilangan motivasi. Mereka merasa sudah cukup, sudah puas. Tapi Messi berbeda. Meski sudah mengangkat trofi Piala Dunia, meski sudah berkali-kali dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia, ia tetap berlari di lapangan dengan semangat seperti anak kecil yang baru belajar bermain bola. Itu karena bagi Messi, sepak bola bukan sekadar pekerjaan, bukan sekadar sumber uang, bukan sekadar popularitas. Sepak bola adalah cinta sejatinya. Inilah pelajaran penting untuk kita semua. Kalau kita ingin hidup dengan penuh makna, kita harus menemukan apa yang benar-benar kita cintai. Karena ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, semua tantangan terasa lebih ringan. Kelelahan berubah jadi kebahagiaan. Hambatan bukan lagi alasan untuk berhenti, tapi justru motivasi untuk semakin maju. Coba kita renungkan, berapa banyak orang yang setiap hari bekerja atau belajar dengan rasa terpaksa. Bangun pagi, sudah mengeluh, menjalani aktivitas dengan setengah hati, dan hanya menunggu waktu selesai. Hidup seperti itu tentu terasa berat. Tapi lihat Messi, ia menjalani rutinitas keras sebagai atlet, dengan latihan, pertandingan, dan tekanan yang luar biasa, tapi tetap bisa menjalaninya dengan senyum. Rahasianya sederhana. Ia mencintai yang ia lakukan. Kita pun bisa belajar hal yang sama.
kalau kita pelajar. Cintailah proses belajar. Anggap setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Kalau kita bekerja, carilah bagian yang membuat hati kita senang. Dari situlah energi untuk bertahan muncul. Kalau kita punya mimpi, jalani dengan sepenuh hati. Karena cinta pada proses itulah yang akan membuat kita terus kuat, meski jalannya sulit. Messi menunjukkan bahwa cinta pada apa yang kita lakukan bukan hanya membuat kita bahagia, tapi juga bisa membawa kita ke puncak prestasi tertinggi pada akhirnya. Lionel Messi bukan hanya legenda karena skill luar biasa atau trofi yang ia menangkan. Ia menjadi legenda karena bermain dengan hati, dengan cinta yang tulus pada sepak bola. Dan itulah yang membuat kisahnya begitu menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Messi, temukan dan cintai apa yang kita kerjakan. Karena dengan cinta, segalanya akan terasa lebih berarti. Messi bisa saja membeli segalanya. Dengan uangnya, mobil mewah, rumah megah, atau liburan mahal. Tapi hal yang paling ia jaga adalah kebersamaan dengan keluarga. Dari sinilah ia mendapatkan energi, ketenangan, dan motivasi untuk terus berjuang. Coba kita renungkan sebentar. Kadang, ketika sedang mengejar mimpi, kita terlalu sibuk bekerja atau belajar sampai lupa dengan orang terdekat. Kita berpikir, nanti saja, mereka pasti mengerti. Tapi faktanya, dukungan keluarga adalah bahan bakar yang membuat kita tetap kuat saat lelah dan hampir menyerah. Messi membuktikan bahwa keberhasilan tidak hanya lahir dari kerja keras individu, tapi juga dari doa, dukungan, dan cinta orang-orang terdekat. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Messi, jangan pernah melupakan keluarga. Luangkan waktu untuk mereka. Sekecil apapun, hargai pengorbanan mereka. Jadikan mereka alasan kita untuk terus maju. Karena pada akhirnya, trofi, medali, atau kekayaan mungkin bisa hilang. Tapi keluarga adalah harta yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Bayangkan, seseorang yang punya segalanya. Uang tidak pernah habis, mobil mewah tinggal pilih, rumah bisa dibangun di mana saja, dan popularitasnya melampaui batas negara. Biasanya, orang dengan kehidupan seperti ini akan tampil glamor. Tapi, Lionel Messi justru sebaliknya. Messi adalah contoh nyata bahwa kesederhanaan bisa tetap berjalan, beriringan dengan kesuksesan besar. Mari kita lihat sejenak. Ketika banyak bintang sepak bola lain sering tampil di pesta mewah, datang dengan mobil super mahal, atau memamerkan gaya hidup glamor di media sosial, Messi justru memilih kehidupan yang jauh lebih tenang. Ia tidak suka pamer. Foto-foto yang beredar tentang dirinya lebih sering menunjukkan ia sedang bersama keluarga, bermain dengan anak onania, atau sekadar duduk santai di rumah. Bahkan dulu, sebelum banner-banner dikenal seluruh dunia, Messi dikenal sebagai pemain yang tidak terlalu peduli dengan mode atau gaya hidup heboh. Ia lebih fokus pada sepak bola dan orang-orang terdekatnya. Sampai sekarang pun, kebiasaannya tidak banyak berubah. Ada kisah menarik. Beberapa tahun lalu, Messi terlihat antre seperti orang biasa saat membeli mainan untuk anaknya di sebuah toko. Tidak ada pengawalan berlebihan. Tidak ada sikap ingin diperlakukan istimewa. Bayangkan, seorang legenda dunia yang bisa saja menyuruh orang lain melakukannya, tapi ia memilih melakukannya sendiri dengan sederhana. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kesederhanaan membuat hidup terasa lebih damai. Messi punya segalanya, tapi ia tidak diperbudak oleh harta. Baginya, uang dan popularitas hanyalah bonus, bukan pusat kehidupan. Coba pikirkan sejenak tentang kita. Kadang, kita ingin terlihat keren dengan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan, hanya supaya terlihat lebih baik di mata orang lain. Kita terjebak dalam pikiran bahwa semakin mewah, semakin bahagia. Tapi Messi menunjukkan sebaliknya. Bahagia itu datang dari hal-hal kecil, bukan dari kemewahan. Senyum anak-anaknya, waktu bersama keluarga, dan momen sederhana itulah yang membuat Messi merasa cukup. Kesederhanaan juga membuat Messi tetap membumi. Tidak mudah terjerumus dalam kesombongan, dan mungkin inilah yang membuat banyak orang mencintainya. Ia adalah bukti bahwa kita bisa jadi luar biasa, tapi tetap hidup biasa-biasa saja. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Messi, mari belajar untuk lebih sederhana. Tidak perlu selalu mengejar penampilan,
berlebihan. Fokuslah pada apa yang membuat kita benar-benar bahagia. Ingat bahwa nilai diri kita bukan ditentukan dari barang yang kita punya, tapi dari hati dan tindakan kita. Karena pada akhirnya, kesederhanaan adalah kemewahan yang sesungguhnya. Coba bayangkan, kamu sedang berada di ruang latihan sebuah klub sepak bola besar. Di sana ada banyak pemain terkenal. Ada yang sibuk berbicara dengan media, ada yang memamerkan gaya mereka di depan kamera, ada juga yang sibuk dengan hal-hal di luar sepak bola. Lalu, di pojok lapangan, ada satu pemain yang hanya fokus pada bolanya, tidak banyak bicara, tidak mencari perhatian, hanya berlatih dengan penuh keseriusan. Pemain itu adalah Lionel Messi. Sejak muda, Messi memang dikenal sebagai sosok yang pendiam. Ia tidak suka banyak bicara di media, apalagi menyombongkan dirinya. Tapi ketika sudah berada di lapangan, semua orang tahu siapa dirinya. Aksi Messi berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Ada kisah yang cukup sering diceritakan oleh mantan rekan setimnya di Barcelona. Mereka mengatakan bahwa Messi jarang memberikan pidato panjang sebelum pertandingan. Ia tidak suka membakar semangat dengan teriakan lantang. Tapi saat pertandingan dimulai, driblingnya, gol-golnya, dan kerja kerasnya menjadi motivasi yang jauh lebih kuat bagi tim. Inilah pelajaran penting. Kita tidak selalu harus bicara keras untuk membuktikan diri. Biarkan hasil kerja kita yang menjadi suara paling nyaring dalam hidup. Seringkali kita bertemu dengan orang yang suka pamer. Ada yang selalu bercerita tentang betapa keras usahanya, betapa hebat pencapaiannya, atau betapa sibuk kehidupannya. Tapi pada akhirnya, yang benar-benar diingat orang bukanlah kata-kata mereka, melainkan bukti nyata dari apa yang mereka hasilkan. Messi memilih jalan yang berbeda. Ia bekerja keras, diam-diam, latihannya konsisten, komitmennya tidak tergoyahkan, dan ia jarang mencari sorotan. Tapi ketika hari pertandingan tiba, seluruh dunia menyaksikan keajaiban yang ia ciptakan di lapangan. Bayangkan saja, Messi tidak pernah mengatakan, "Saya yang terbaik." Tapi banyak orang, bahkan legenda sepak bola lainnya, mengakui bahwa Messi adalah pemain terbaik sepanjang masa. Kenapa? Karena hasilnya jelas terlihat. Gol, assist, trofi, dan momen-momen luar biasa yang membekas di ingatan penggemar. Dari sini kita bisa belajar, kerja keras, yang diam-diam lebih kuat daripada 1000 kata. Tidak perlu sibuk membuktikan diri dengan omongan, cukup tunjukkan lewat hasil nyata. Coba kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Kalau kita belajar, tidak perlu pamer, biarkan nilai kita yang menunjukkan usaha kita. Kalau kita bekerja, tidak perlu selalu menceritakan betapa sibuknya kita. Biarkan kualitas kerja kita yang menjadi buktinya. Kalau kita punya mimpi besar, tidak perlu diumumkan ke semua orang. Bekerjalah dalam diam, sampai suatu hari, hasilnya membuat semua orang terkejut. Messi adalah bukti nyata bahwa diam bukan berarti lemah, dan kerja keras tanpa suara justru bisa menghasilkan gema yang lebih besar. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Messi, belajarlah untuk fokus bekerja, bukan sibuk berbicara, karena pada akhirnya dunia lebih percaya pada hasil nyata daripada kata-kata manis. Bayangkan kamu punya sebuah bakat luar biasa. Klub-klub besar dari seluruh dunia datang menawarkan kontrak. Ada yang memberi gaji fantastis, ada yang menjanjikan popularitas lebih besar, bahkan ada yang siap menjadikanmu simbol utama tim mereka. Bagi kebanyakan orang, tawaran itu sulit ditolak. Tapi Lionel Messi memilih jalan berbeda, setia dan berkomitmen. Sejak kecil, Messi tumbuh bersama Barcelona. Klub inilah yang memberi kesempatan besar ketika banyak orang meragukan tubuh kecilnya. Klub ini pula yang membantu biaya pengobatannya ketika keluarganya tidak mampu. Jadi, bagi Messi, Barcelona bukan hanya sekadar tempat bekerja, tapi sudah seperti rumah kedua. Selama lebih dari 20 tahun, Messi bertahan di klub yang sama. Ia menolak banyak tawaran menggiurkan dari klub-klub lain. Bahkan ketika Barcelona sedang mengalami masa sulit, orang-orang bertanya, kenapa Messi tidak pindah? Bukankah ia bisa mendapatkan lebih banyak di tempat lain? Jawabannya sederhana, kesetiaan dan komitmen. Messi tahu bahwa menjadi hebat bukan hanya soal mencari keuntungan pribadi, tapi juga tentang menghargai tempat dan orang yang pernah mendukungnya sejak awal.
Ada sebuah momen emosional di tahun ke-2021 saat Messi akhirnya harus meninggalkan Barcelona karena masalah finansial klub. Ia menangis di konferensi pers. Bayangkan, seorang pria yang sudah memenangkan segalanya tetap meneteskan air mata karena begitu besar cintanya pada satu tim. Itu bukan sekadar pekerjaan baginya, melainkan bagian dari hidup. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kesetiaan adalah nilai yang langka di zaman sekarang. Banyak orang mudah pindah ketika ada tawaran yang lebih menguntungkan, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau persahabatan. Tapi Messi mengajarkan bahwa ada nilai lebih dalam bertahan, dalam menghargai komitmen, dan dalam setia pada sesuatu yang sudah kita pilih. Coba kita renungkan. Dalam persahabatan, apakah kita selalu ada saat teman kita sedang kesulitan, atau hanya saat senang saja? Dalam pekerjaan, apakah kita bisa tetap berkomitmen meskipun keadaan tidak selalu ideal? Dalam keluarga, apakah kita tetap setia menjaga hubungan meski ada cobaan datang? Kesetiaan itu tidak mudah. Kadang butuh pengorbanan, kadang membuat kita melewatkan peluang lain. Tapi justru disitulah nilainya. Kesetiaan membangun kepercayaan. Komitmen menciptakan rasa hormat. Messi adalah simbol bahwa setia bukan berarti kita tidak punya pilihan, melainkan kita menghargai pilihan yang sudah kita ambil. Jadi, kalau kita ingin hidup seperti Messi, mari belajar untuk lebih setia dan berkomitmen. Karena pada akhirnya, dunia tidak hanya menilai seberapa jauh kita melangkah, tapi juga seberapa dalam kita menjaga apa yang kita cintai.